aku ingin menceritakan sesuatu hal yang menurut aku ini adalah surprise sekali dari Allah, yaitu aku bisa membeli motor Scoopy di tahun 2020 ini pada saat COVID-19. Yeay! Hai, nama aku Siti Muslimah. Balik lagi dengan aku. Aku ingin berbagi dengan kalian. Aku ingin menceritakan sesuatu hal yang menurut aku ini adalah surprise sekali dari Allah, yaitu aku bisa membeli motor Scoopy di tahun 2020 ini pada saat COVID-19. Mau tahu ceritanya? Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis. Bye-bye. Aku memang memiliki keinginan, salah satunya aku tuh bisa membeli motor sendiri, aku bisa membeli kendaraan sendiri. Dan alhamdulillah Allah telah mengijabah doaku, Allah telah mengabulkan doaku, Allah telah menghajatkan apa yang aku hajatkan kepadanya, yaitu aku bisa membeli motor Scoopy cash tanpa adanya hutang. Yeay! Aku belum memiliki pekerjaan yang tetap, aku belum memiliki penghasilan yang tetap, aku belum memiliki suatu pekerjaan yang menghasilkan uang, dan jika dihitung dengan hitungan manusia itu tidak mungkin aku bisa membeli motor cash pada saat COVID-19. Karena apa? COVID-19 ini adalah dimana mata pencarian itu sulit untuk dicari, dimana orang-orang itu sulit untuk makan, sulit untuk beraktivitas, sulit untuk melakukan kegiatan sosial di luar rumah. Namun ini tak terduga, Allah itu memberikan rezeki kepada aku, Allah memberikan rezeki kepada hamba itu yang di luar dugaan, bahwa aku tuh bisa membeli motor Scoopy itu dengan hasil dari Allah, dengan hasil yang aku sudah rencanakan, sudah aku targetkan, sudah aku mohonkan hajat, sudah aku lakukan usaha semaksimal mungkin.
ternyata memang Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha tahu. Ketika seorang hamba itu mau berdoa, ketika seorang hamba itu mau mendekatkan diri lebih dekat lagi dengan Allah, maka Allah itu akan membukakan rizkinya dimanapun. Allah itu akan mendatangkan rizki yang tak terduga. Makanya ketika kalian itu memiliki sebuah pekerjaan yang tetap, memiliki sebuah penghasilan yang tetap, jika ingin bertambah, maka jangan tinggalkan sedekah, maka jangan pelit-pelit untuk sedekah, maka jangan ketinggalan untuk bersedekah. Karena apa? Allah akan memberikan rezeki itu lebih. Aku aja yang tidak melakukan apa-apa, aku aja yang tidak memiliki pekerjaan, aku yang tidak memiliki penghasilan, Allah telah memberikan aku rezeki dengan membeli motor, Scoopy cash lagi kan. Apalagi kalau misalnya kalian yang memiliki pekerjaan tetap, kalian yang memiliki penghasilan tetap, jika rutinitas, jika terus-terusan bersedekah, maka Allah itu akan melimpahkan yang lebih dan lebih. Itu hal yang tidak mustahil. Karena apa? Allah itu memiliki semua yang ada di muka bumi ini. Jika manusia itu mau berhajat, jika manusia itu mau berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan usaha yang sungguh-sungguh, maka Allah itu akan mendatangkan hal itu yang tidak terduga juga. Maka Allah itu akan mendatangkan sesuatu yang diminta oleh manusia lewat jalur yang lain. Tidak luput dengan hablum minallah, aku selalu mendekatkan diri kepada Allah dimanapun aku berada. Pada saat di rumah, itu adalah suatu aktivitas yang penting di mana aku tuh bisa beramal dengan sanak saudara dan para tetangga yang ada di lingkungan rumah aku. Banyak cara, yang penting konsistensi, yang penting niat yang tulus, yang penting cara berpikir kita untuk melakukan suatu ibadah tertentu adalah niatnya karena Allah, adalah niatnya untuk memperbaiki diri, niatnya adalah untuk menabung di akhirat kelak. Hablum minallah dan hablum minannas itu harus seimbang. Bahkan hablum minallah itu menurut aku yang harus diutamakan. Karena apa? Ketika diri kita ini sudah dekat dengan Allah, ketika diri kita ini sudah menjalin hubungan dengan Allah, maka insya Allah apapun hajat yang sudah ditunaikan, apapun hajat yang sudah diinginkan, apapun hajat yang memang sangat kita butuhkan, Allah itu akan selalu hadir, Allah itu akan selalu memberikan kejutan itu yang tak terduga. Makanya ketika kita itu berhubungan dengan manusia, itu sama seperti kita juga harus berhubungan dengan Allah, caranya saja berbeda. Ketika kita berhubungan dengan manusia itu caranya, misalnya kita bisa ngajak makan, bisa ngajak ngobrol, hangout dan yang lain sebagainya. Namun ketika kita berhubungan dengan Allah, itu salah satunya adalah melaksanakan ibadah, melaksanakan aturan yang sudah Allah berikan. 2020 ini tahun dimana orang merasakan kesusahan, orang merasa kesulitan, orang merasa beruntung, orang merasa bersyukur, orang merasa menangis ketika melihat kejadian dan merasakan kejadian COVID-19 ini. Orang yang merasa beruntung di mana mereka ini memiliki usaha ataupun mereka itu mengambil peluang untuk menciptakan, untuk melakukan, untuk membuat suatu kebutuhan tertentu untuk COVID-19. Kemudian ada orang yang merasa dia sedih, orang merasa sakit, orang merasa kecewa karena salah satunya mereka itu di PHK dari pekerjaannya, padahal mereka itu memiliki cicilan, orang itu memiliki hutang, orang itu membutuhkan untuk makan sehari-hari, orang membutuhkan untuk membayar kontrakan. Namun pada sisi lain mereka itu malah di PHK dari suatu perusahaan tertentu. Di sisi lain, rencana maupun kegiatan banyak sekali yang tertunda, banyak sekali yang gagal. Namun pada zaman modern ini, teknologi informasi dan komunikasi sangat berkembang pesat, sangat maju. Jadi manusia itu mengambil peluang
dari teknologi komunikasi tersebut, yaitu menggunakan internet. Orang bisa melakukan ataupun orang bisa bekerja lewat internet. Namun, dibalik semua itu adalah skenario Allah. Allah telah merencanakan, Allah telah membuat, Allah telah menentukan bahwa COVID-19 itu terjadi di seluruh dunia untuk menyadarkan manusia bahwa itu adalah kebesaran Allah, itu adalah ciptaan Allah yang harus benar-benar kita pahami, yang harus benar-benar kita itu tunduk dan patuh atas semua ajaran Allah. Allah itu memberikan COVID-19 bukan hanya di satu wilayah tertentu, bukan hanya di zona tertentu, bukan hanya di negara Islam saja, namun di seluruh dunia. Allah itu membukakan hati dan mata manusia bahwa itu adalah petunjuk Allah, itu adalah ciptaan Allah yang semestinya manusia itu harus lebih dekat lagi, dan lebih dekat lagi dengan Allah. Aku membuat video ini bukan semata-mata aku tuh ingin pamer, aku tuh ingin memperlihatkan apa yang sudah aku beli, apa yang sudah aku hasilkan. Aku tidak niat untuk menyombongkan diri, karena itu adalah milik Allah, itu adalah pemberian Allah, itu bukanlah milik aku, itu adalah hasil dari tangan-tangan Allah. Jadi jika aku sombong, jika aku itu akan pamer, itu tidak akan terjadi. Mungkin Allah tidak akan memberikan rezekinya kepada aku gitu. Di sini niat aku adalah untuk berbagi pengalaman. Jika kalian ingin mendapatkan kejutan yang tak terduga dari Allah, jika kalian itu ingin mendapatkan suatu hasil dari usaha kalian yang berlebih, maka lebih dekatkanlah diri dengan Allah. Maka jalinlah hubungan yang lebih dalam lagi dengan Allah. Maka senantiasa Allah itu akan mengabulkan hajatnya. Allah akan memberikan doa, mengabulkan doa atas apa yang sudah manusia itu inginkan. Jadi jangan khawatir, karena Allah itu memiliki sayap-sayap para malaikat, sedangkan manusia hanya memiliki apa yang diusahakan. Jadi lebih baik ayo untuk kita itu senantiasa bersedekah. Ayo kita lebih dekat lagi dengan Allah. Dekat dengan Allah itu banyak caranya, bukan hanya kita melaksanakan sholat wajib 5 waktu, bukan hanya kita bersedekah. Banyak yang harus dilakukan, banyak. Allah itu memberikan akhlak terpuji dengan semua tuntunannya harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Tapi itu melalui beberapa tahap. Tidak semuanya harus bisa konsistensi, karena yang namanya manusia itu dia bakal berubah. Yang namanya manusia itu memiliki emosi, memiliki daya pikir, tidak selalu bisa konsistensi apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan itu secara terus-menerus. Namun, jika manusia itu ingin, jika manusia itu berusaha, jika manusia itu yakin bahwa apa yang dilakukannya itu dengan keistiqomahannya, dengan konsistensinya, bahwa semua yang terjadi itu adalah keajaiban Allah. Jadi harus benar-benar dilakukan dan harus benar-benar dengan niatan yang tulus. Sekian dari aku ya guys. Nantikan video-video aku selanjutnya. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa dibagikan. Boleh kalian komen apapun tentang video ini. Sampai nanti, see you, bye bye.